namun tidak semua logam cocok digunakan untuk frame kacamata. Nah, berikut beberapa jenis logam yang umum digunakan untuk bahan kacamata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Yustian Arbani, praktisi optometris dari Optomitra Utama. Oke, kali ini kita akan bahas tentang jenis dan bahan frame kacamata yang pemilik optik wajib tahu nih. Gimana? Udah siap? Yuk kita simak penjelasannya. Sebagai pemilik optik, pemilihan frame kacamata bukan hanya soal estetika, tapi juga menyangkut kenyamanan, daya tahan, dan kepuasan pelanggan. Nah, pemahaman mendalam tentang berbagai jenis dan bahan frame kacamata akan membantu Anda memberikan rekomendasi yang tepat kepada pelanggan serta meningkatkan penjualan. Sekarang kita akan bahas jenis frame kacamata berdasarkan desain. Yang pertama ada full rim. Nah, full rim di sini ya termasuk jenis frame yang paling umum gitu ya. Jadi dengan bingkai yang mengelilingi seluruh lensa. Nah, yang kedua adalah semi rimless ya, atau biasanya bingkai hanya menutupi bagian atas lensa gitu ya. Jadi bawahnya biasanya pakai senar. Nah, yang ketiga adalah rimless atau frameboard, biasanya disebut frameboard ya. Jadi tidak memiliki bingkai fisik, lensa dipegang penuhnya ya, biasanya sama dudukan baut. Oke, tadi kan berdasarkan desain ya. Nah, sekarang kita bahas berdasarkan bahan nih. Kalau berdasarkan bahan, yang paling banyak itu ada dua jenis bahan. Yang pertama ada metal ya, ini sama bahan frame dari plastik. Nah, kita bahas dulu nih yang bahan frame dari metal. Nah, kacamata dengan frame metal seringkali dianggap lebih klasik dan elegan dibanding dengan frame plastik. Bahan metal memberikan kesan yang lebih kokoh dan tahan lama. Namun, tidak semua logam cocok digunakan untuk frame kacamata. Nah, berikut beberapa jenis logam yang umum digunakan untuk bahan kacamata. Yang pertama ada titanium. Nah, titanium merupakan logam yang paling populer digunakan untuk frame kacamata. Titanium ini sangat ringan, kuat, tahan karat, dan hipoalergenik. Kacamata titanium sangat nyaman dipakai dan cocok untuk orang dengan kulit sensitif. Nah, yang kedua adalah stainless steel ya. Nah, logam ini juga sangat kuat dan tahan karat. Stainless steel sering digunakan untuk frame kacamata karena harganya yang lebih terjangkau dibandingkan titanium. Yang ketiga ada monel. Paduan nikel dan tembaga yang kuat, tahan korosif, dan memiliki berat yang ringan. Nah, monel ini sering digunakan untuk frame kacamata yang membutuhkan fleksibilitas tinggi. Oke, yang terakhir ada nikel silver. Nah, panduan tembaga, nikel, dan seng yang memberikan tampilan seperti perak. Nikel silver sering digunakan untuk frame kacamata dengan desain yang vintage. Oke, kita lanjut ke bahan yang kedua. Bahan yang kedua ada dari bahan plastik. Nah, bahan plastik ini menjadi pilihan populer untuk frame kacamata karena sifatnya yang ringan, fleksibel, dan mudah dibentuk. Nah, beragam jenis plastik digunakan dalam pembuatan frame kacamata, masing-masing dengan karakteristik dan keunggulannya sendiri. Oke, nah di sini kita jelaskan jenis-jenis plastik untuk frame kacamata. Ada plastik asetat. Bahan plastik ini salah satu jenis plastik tertua dan paling umum digunakan untuk frame kacamata. Asetat memiliki tampilan yang klasik, tersedia dalam berbagai warna dan pola, serta mudah disesuaikan. Nah, yang selanjutnya ada propionat. Nah, bahan ini mirip dengan asetat nih. Namun, propionat memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap suhu ekstrim dan bahan kimia. Material ini juga lebih ringan dan fleksibel. Yang selanjutnya ada nilon. Jenis plastik yang sangat fleksibel, tahan lama, dan ringan tentunya. Nah, nilon ini sering digunakan untuk frame olahraga karena sifatnya yang lentur dan tidak mudah pecah. Nah, yang terakhir ada acrylamide atau yang kita kenal dengan TR+. Nah, plastik berteknologi tinggi yang kuat, fleksibel, dan hipoalergenik. Acrylamide ini sangat ringan dan nyaman dipakai, serta tahan terhadap suhu ekstrim dan bahan kimia. Nah, keunggulan frame kacamata dengan bahan TR+ seperti ini. Yang pertama itu ada ringan, ya tentunya beban pada hidung dan telinga nggak menjadi hambatan ya. Oke, yang kedua tentunya fleksibel, jadi mudah menyesuaikan dengan bentuk wajah dan lebih nyaman dipakai. Yang ketiga ada hipoalergenik, cocok untuk orang dengan kulit sensitif. Yang keempat
tentunya harganya terjangkau ya. Jadi tersedia nih dalam berbagai rentang harga sehingga mudah dijangkau oleh banyak orang. Yang kelima, desainnya beragam nih. Jadi tersedia dalam berbagai warna, pola, dan bentuk. Nah, ada tips nih untuk pemilik optik dalam menawarkan frame kepada pelanggan. Yang pertama, edukasi pelanggan. Jelaskan nih perbedaan antara berbagai jenis bahan frame serta manfaatnya. Yang selanjutnya, tawarkan berbagai pilihan. Jadi sediakan koleksi frame yang bervariasi untuk memenuhi kebutuhan dan selera pelanggan. Yang ketiga, layanan penyesuaian. Nah, maksudnya sesuaikan ukuran dan bentuk frame agar nyaman dipakai. Yang keempat, jaminan kualitas. Jadi pastikan frame yang Anda jual berasal dari produk yang terpercaya. Jadi pemahaman yang mendalam tentang jenis dan bahan frame kacamata akan membantu Anda memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Dengan memilih frame yang tepat, pelanggan akan merasa nyaman, percaya diri, dan puas dengan pembelian mereka. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika Anda punya pertanyaan, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar. Jangan lupa ya, subscribe channel ini untuk mendapatkan update video terbaru.